Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia, dan di video kali ini admin lanjutkan playlist Matematika Super Dasar PKPM UTBK, dan di video kali ini kita akan bahas materi yang keluar di subtes PM, yaitu flowchart atau algoritma atau diagram alir. Mungkin teman-teman udah familiar dengan beberapa tipe soal, dan di video kali ini admin akan berikan basicnya dari yang paling dasar sampai dengan penerapan di latihan soal. Jadi, tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Oke teman-teman, jadi langsung masuk ke materinya. Si flowchart atau diagram alir atau algoritma ini ada beberapa simbol yang harus kita pahami. Jadi si algoritma ini harus dimulai dengan simbol start atau mulai yang ditandai oleh bentuk persegi panjang yang sudutnya tumpul. Kemudian terdapat input yang ditandai dengan bentuk jajar genjang. Nah, input ini merupakan suatu variabel yang nanti nilainya akan diberikan di soal. Tapi kalau di diagram hanya dituliskan sebagai variabelnya aja. Ketika ada variabel lain dan variabel tersebut tidak termasuk dalam jajar genjang yang ini, berarti dia nanti akan dicari dalam proses selanjutnya. Kemudian terdapat pemrosesan atau operasi yang ditandai bentuk segi 4. Nah, dari operasi atau proses ini biasanya akan menghasilkan variabel yang baru, yang diolah dari variabel yang udah diketahui sebelumnya. Kemudian terdapat percabangan logika. Nah, di sini bentuknya adalah suatu pertanyaan yang nantinya akan menjurus ke dua pilihan atau lebih. Bisa iya dan bisa tidak. Umumnya sih hanya dua jenis, yaitu iya dan tidak. Nah, ketika jawaban dari variabel terakhir itu iya atau tidak, maka keduanya akan memberikan pertanyaan lanjutan yang berbeda. Nah, disinilah titik kritis dari soal flowchart. Ketika teman-teman salah menjawab atau salah mengoperasikan kotak pertama, maka udah pasti di cabang ini nanti teman-teman akan lewat jalan yang salah terus. Dan setelah percabangan logika ini, biasanya juga ada proses baru lagi yang menghasilkan variabel yang baru juga. Kemudian, hasil dari proses-proses itu akan dikumpulkan menjadi satu output. Nah, output terakhir dari dua cabang itu sama-sama suatu variabel yang paling terakhir, misalnya Z dalam kasus ini. Berarti Z inilah yang nanti akan ditawarkan di pilihan jawaban. Kemudian ditutup dengan simbol selesai. Nah, nanggung banget kalau soal ini nggak kita kerjain. Langsung aja kita kerjain ya teman-teman. Ini adalah soal algoritma yang paling basic. Operasinya masih belum banyak, cabangnya hanya sekali, dan yang ditanya hanyalah variabel yang terakhir. Oke, langsung aja teman-teman. Kita punya X-nya sama dengan 3. Ini biasanya akan dikasih di soal. Kita masukin aja X sama dengan 3. Nah, proses pertama kita sebut A ya. Y sama dengan X min 1. Berarti Y sama dengan 3 min 1. Y-nya sama dengan 2. Kita dapat, lanjut masuk ke pertanyaan. Apakah Y genap? Nah, 2 ini kan bilangan genap. Kita ikut cabang yang kiri. Iya. Lalu kita hitung Z-nya yang sebelah kiri. Z sama dengan 3Y min 2. Kita masukkan nilai 2-nya. 3 dikali 2 minus 2. Maka Z-nya adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, Z sama dengan 4 ini adalah yang diminta. Jawabannya yang B. Oke, masih mudah banget. Kita lanjut tipe soal yang makin advance, makin sulit. Oke, teman-teman. Bedanya soal nomor 2 dengan nomor 1, di sini X-nya akan langsung ditanya, genap atau tidak. Nah, ketika kita tahu X-nya sama dengan 4, ya, kita langsung masuk ke percabangan aja. X-nya genap atau tidak? X sama dengan 4. Oh, berarti genap. Jawabannya iya. Selanjutnya ada variabel P sama dengan setengah X ditambah 3. Kita masukkan X-nya sama dengan 4. Berarti setengah dikali 4 plus 3. P-nya sama dengan setengah kali 4 itu 2 ditambah 3. P-nya sama dengan 5. Nah, di sini kita dapat P-nya sama dengan 5. Lalu ada proses selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, proses yang menghasilkan variabel S sama dengan 3P min 1 itu tidak ada syarat apa-apa. Kita langsung masukin nilai P-nya sama dengan 5. Berarti 3 dikali 5 min 1. Maka S-nya sama dengan 15 min 1. S-nya sama dengan 14. Nah, masalahnya adalah
Yang ditanya itu mana pernyataan yang benar. Nah, kita harus pilih option 1, 2, 3, 4. Oke, kita cek option yang pertama. KPK dari P sama S itu 28. P-nya 5, S-nya 14. KPK-nya berapa, teman-teman? Gampang banget. Kita cari kelipatan persekutuannya itu paling dekat itu di 70. Berarti 1 bukanlah pernyataan yang benar. Oke, masih aman ya. Nomor 2. 2X ditambah P sama dengan 24. 2X, X-nya itu tadi 4. 2 kali 4 ditambah P. P-nya 5. 2 kali 4 tambah 5 sama dengan 8 plus 3 sama dengan 8 plus 5 sama dengan 13. Lagi-lagi ini salah, teman-teman. Selanjutnya nomor 3. X ditambah P ditambah S adalah 23. Berarti X-nya itu 4, P-nya 5, S-nya 14. Kalau dijumlah itu 23. Nah, ini pernyataan yang benar. Lalu nomor 4. Sisa pembagian P plus S oleh X adalah 3. P ditambah S tadi berapa? 5 ditambah 14. Itu 19. X tadi adalah 4. Yang ditanya adalah P plus S dibagi X. Berarti 19 per 4. Supaya gampang, kita ubah ke pecahan campuran. Kita akan punya 4, 3 per 4. Iya nggak, teman-teman? Nah, kalau kalian punya bentuk 4, 3 per 4, berarti sisa pembagiannya itu 3. Nah, jawabannya benar juga. Pernyataan yang benar adalah 3 sama 4. Aman ya, teman-teman ya? Masih gampang, kita lanjut yang lebih susah. Nomor 3, ini mulai menantang. Nah, di soal ini percabangannya ada 2, teman-teman. Jadi harus makin hati-hati. Kita tahu X-nya sama dengan 4. Nah, ininya sama dengan 4. Lalu ditanya Y sama dengan setengah X plus 2. Kita list di sini. Y itu setengah dikali X dikali 4 plus 2. Berarti Y-nya adalah setengah dikali 4 itu 2 plus 2. Berarti Y-nya sama dengan 4. Kita masuk percabangan pertama. Apakah Y lebih dari 4? Ya atau tidak? Hati-hati, di sini nggak ada tanda sama dengannya. Karena Y persis sama dengan 4. Ketika ada pertanyaan Y lebih dari 4, jawabannya pilih yang tidak. Nah, jadi jangan sampai teman-teman lari ke sini ya. Hati-hati ya. Kita masuk variabel P-nya. P sama dengan 2Y ditambah 4. 2 kali Y-nya 4 ditambah 4. 2 dikali 4 itu 8. 8 tambah 4, 12. P-nya 12. Nah, kalau kalian keliru menjawab yang si iya ini, kalian bisa aja akan kepleset di segitiga yang ini. Karena nanti selanjutnya kalian bisa ngambil cabang yang salah lagi di percabangan kedua. Jadi harus hati-hati memang. Kita lanjut ambil pertanyaan apakah P ganjil? Enggak ya, karena P-nya 12. Kita ambil Q. Q sama dengan yang P-4. 12 dikurangi 4, maka Q-nya sama dengan 8. Selesai, teman-teman. Nilai Q yang dihasilkan adalah 8. Aman banget ya, teman-teman. Kita lanjut soal terakhir yang lebih kompleks lagi. Nah, selanjutnya soal nomor 4 ini adalah soal yang menantang. Algoritmanya ini makin panjang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya tetap tenang, tetap santai. Kita kerjakan satu persatu dari atas. Langsung aja, teman-teman. Yang disediakan adalah P sama dengan 5. Oke, kita catat. Langsung masuk ke Q. Q-nya itu sama dengan 3P min 4. Berarti 3 dikali 5 minus 4. Kita punya Q-nya sama dengan 15 dikurangi 4. Atau 11. Oke, satu jawaban aman, teman-teman. Selanjutnya ada percabangan logika. Apakah Q itu bilangan prima? 11 itu prima nggak, teman-teman? 11 itu prima. Kita masuk ke percabangan yang iya. Berarti kita harus kerjakan X sama dengan min Q tambah 2P. Maka X-nya sama dengan minus 11 ditambah 2 dikali P-nya tadi sama dengan 5 ya. 2 dikali 5 sama dengan min 11 ditambah 2 kali 5 itu 10. Sama dengan minus 1. Oke, kita dapat satu jawaban lagi, teman-teman. X-nya dapat, kita harus lanjut ke yang bawahnya lagi. Y sama dengan X ditambah 2Q. Maka Y-nya itu sama dengan X-nya minus 1 ditambah 2 dikali Q-nya 11. Maka Y-nya sama dengan
min 1 tambah 22. Berarti Y-nya sama dengan 21. Nah, kita udah dapat Q, X, dan Y-nya, tinggal cari Z-nya. Tapi ini menantang juga karena ada percabangan lagi. Apakah Y-nya ganjil? 21 itu ganjil nggak? 21 itu ganjil, berarti kita ikut yang iya. Nah, masuklah ke pertanyaan proses yang terakhir. Z sama dengan FPB antara P, Q, dan Y. Nah, Z itu kita harus mencari FPB dari 3 variabel ini. P-nya 5, Q-nya 11, dan Y-nya 21. Nah, ini berarti FPB-nya berapa, teman-teman? FPB-nya 1 aja. Kita dapat Z-nya sama dengan 1. Lalu kita masuk ke memilih pernyataan. Apakah Q sama dengan 10? Jawabannya tidak, karena Q-nya tadi ternyata 11. Berarti ini salah. Selanjutnya pernyataan 2. Q ditambah X bilangan kelipatan 5. Q-nya 11 ditambah X, X-nya minus 1. Berarti 11 min 1 itu 10. 10 itu kelipatan 5. Berarti pernyataan 2 benar. Selanjutnya, minus XY tidak habis dibagi 3. Minus XY itu berarti minus X-nya minus 1. Berarti minus dikali minus 1. Y-nya 21. Berarti minus XY itu 21 positif, teman-teman. Apakah 21 positif itu tidak habis dibagi 3? Jawabannya salah, karena 21 ini bilangan kelipatan 3. Selanjutnya, Z kurang dari 2. Nah, Z tadi FPB dari P, Q, sama Y. Nah, Z-nya sama dengan 1, itu kurang dari 2. Berarti ini juga benar. Nah, berarti pernyataan yang benar itu pernyataan 2 sama 4. Aman ya, teman-teman ya? Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian belajarnya selalu lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.